Danu kebongkar gitu pelakunya. Gimana mau terlibat? Kenal sama Danu juga enggak. Bu Mimin ini paling ngeklaim juga sih yayasan ini sih. Itu pun ada di dalam materi pertengkaran itu. Apapun yang dibuatkan cerita itu adalah cerita kebohongan. Danu dulu sempat melakukan pengakuan. 4 tersangka lain ini melakukan pembunuhan terhadap para korban. Masih ingatkah Anda kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi di Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu? Belakangan misteri tewasnya Tuti Suwartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu yang ditemukan tewas tertumpuk di dalam mobil mulai terungkap. Dari pengembangan kasus, polisi kini telah menetapkan 5 tersangka yang ternyata merupakan orang dekat korban. Mengapa kasus ini tidak kunjung usai? Dan apa motif para pelaku sehingga tega menghabisi nyawa korbannya? Yuk tonton yang lengkap Buser Investigasi menguak tabir kematian ibu dan anak di Subang. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat memasuki babak baru. Usai penetapan 5 tersangka, polisi terus melakukan pengembangan kasus yang terjadi 2 tahun silam itu. Awal November lalu, Kepolisian Daerah Jawa Barat menggelar prarekonstruksi di TKP kediaman Tuti Suwartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu, ibu dan anak yang menjadi korban pembunuhan. Muhammad Ramdhanu alias Danu datang ke TKP bersama Yosef, suami korban Tuti dan juga bapak dari korban Amel, menggunakan sepeda motor masing-masing. Tak lama kemudian, datang Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia yang diperagakan oleh peran pengganti. Keduanya anak dari Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayat. Dalam prarekonstruksi ini, tersangka yang dihadirkan hanyalah Danu, sementara 4 tersangka lain diperagakan oleh peran pengganti. Polisi menghadirkan Danu untuk mensinkronkan dengan pengakuan yang dibuatnya dalam peristiwa keji itu. Sebagian besar adegan yang dilakukan tersentral di dalam rumah korban. Karena di dalam rumah itulah adegan demi adegan, mulai dari persiapan pembunuhan hingga upaya penghilangan barang bukti dari kelakuan keji para pelaku pembunuhan. Dalam adegan berikutnya, setelah kedua korban Tuti dan Amel meregang nyawa, jasad pertama Tuti Suwartini diseret tersangka Danu dari belakang rumah dibantu 3 tersangka lain, yakni Yosef, suami korban, serta Arigi dan Abi, anak dari Mimin. Jasad Tuti kemudian dimasukkan ke dalam bagasi belakang mobil Alphard yang terparkir miring di garasi rumah korban. Sedangkan jasad Amalia Mustika Ratu atau Amel dibopong langsung bapaknya sendiri, tersangka Yosef. Jasad Amel kemudian ditumpuk bersama jasad ibunya di bagasi mobil. Prarekonstruksi panjang dengan 95 adegan ini menyita perhatian banyak orang yang datang ke lokasi kejadian. Para jaksa dan perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK hadir untuk melihat gambaran utuh pembunuhan berencana terhadap Tuti dan Amel. Peristiwa pembunuhan keji ini mulanya terjadi pada 18 Agustus 2021 silam. Tuti Suwartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu ditemukan tewas dengan kondisi yang amat menyedihkan. Jasad mereka tertumpuk dalam bagasi mobil Alphard yang terparkir di rumahnya di Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Peristiwa ini sontak membuat beberapa keluarga korban menangis histeris, tak siap menerima kenyataan pahit yang menimpa anggota keluarganya. Beberapa barang bukti yang ada di TKP diamankan petugas. Kemudian kita juga mengambil beberapa sidik jari, bercak darah, kemudian barang bukti yang diperkirakan yang digunakan oleh pelaku. Kemudian tadi kita olah TKP diperkirakan korban ketika dilakukan pemukulan di kamar, kemudian dibawa ke kamar mandi untuk mungkin dibersihkan lukanya atau segala macam atau darahnya, kemudian diseret karena ada bekas-bekas jejak seretan darah di sepanjang jalan kamar mandi menuju ke mobil. Yosef memang lihai memainkan peran. Bahkan saat prosesi pemakaman,
dirinya terlihat ikut menandu keranda jenazah istri dan anaknya menuju ke TPU Istuning. Selama 2 tahun ini, ia pandai bermain watak. Orang yang melihat akan berpikir, Joseph lah yang paling terpukul atas kematian anak dan istrinya itu. Semua memberikan doa yang terbaik untuk anak istri saya, Amalia Mustika Ratu binti Yosep. Diterima iman Islamnya, dijadikan ahli ibadah, ahli surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada firasatnya sih Pak sebelumnya Pak? Tidak ada sama sekali, jauh dari firasat apapun, dan tidak ada masalah apapun itu. Peristiwa pembunuhan yang terjadi 2 tahun lalu akhirnya kembali terungkap setelah Muhammad Ramdhanu atau Danu menyerahkan diri dan mengaku kepada polisi pada 16 Oktober lalu. Inilah momen di mana Danu meminta maaf serta memohon dukungan kepada keluarga besarnya sehari sebelum ia menyerahkan diri. Untuk Danu, itu Bibi, ya mudah-mudahan Danu di sana ya sehat, lancar, sing kuat. Sing lancar, Danu sana harus kuat, harus jujur, terus terang gitu. Jangan ragu-ragu kalau ada yang itu di sana. Ada Yosef, apa kamu jangan keganggu sama itulah, pokoknya harus dari hati kamu itu keluar gitu. Di malam itu, keluarga kaget dan tidak pernah menyangka Danu menjadi salah satu pelaku dari pembunuhan keji itu. Diamnya Danu selama 2 tahun lamanya bukan tanpa alasan. Ketakutan berlebih dari sebuah tekanan yang didapatkannya membuat ia sulit mengatakan kejadian yang sebenarnya. Jadi lebih ke ketakutan, kekhawatiran kalau dia buka nyawanya melayang, kalau dia buka orang tuanya nyawanya melayang dan lain-lain. Lebih ke arah situ kalau saya lihat Bang. Dan memang itu yang diakui sama Danu gitu Bang. Dan itu Danu menyampaikan bahwa sebelum dia keluar dari rumah pamitan dari tersangka Y, memang ada penekanan dan ancaman bahwa tidak boleh bocor, tidak boleh tidak boleh kebongkar dan lain-lain gitu Bang. Ancaman itu datang dari siapa? Tersangka Y. Tersangka Y menyampaikan keluhan-keluhan curhatan tentang kekesalannya dengan korban, sehingga Danu diminta, sudah No, bantu Amang, tolong Amang karena Amang mau beri pelajaran. Kami bisa memahami ketika dia bisa melakukan apa yang disuruh oleh tersangka Y untuk melakukan bagian-bagian yang diperintahkan oleh tersangka Y itu, karena memang Danu sangat hormat, sangat segan, sangat takut sama orang yang namanya tersangka Y ini gitu. Yayasan Bina Prestasi Nasional merupakan sebuah yayasan yang mengelola pendidikan setingkat SMP dan SMA milik Yosep Hidayat, salah satu tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak ini. Sejak peristiwa pembunuhan itu, kondisi sekolah sangat tidak terurus. Kondisi gedung terlihat rusak, atap genteng ambrol, meja bangku siswa berdebu. Menunjukkan aktivitas belajar mengajar di sini sudah lama tidak berjalan. Tapi menariknya, sekolah ini bahkan masih membuka pendaftaran baru siswa didik untuk ajaran 2023-2024. Dari penyelidikan dan pengembangan pihak kepolisian, yayasan ini diduga kuat menjadi pemicu terbunuhnya ibu dan anak itu. Yoris Raja Amalullah, anak tetua Yosep, juga ikut membenarkan adanya keterkaitan dengan yayasan. Dulu kan emang Bu Mimin ini paling ngeklaim juga sih. Ngeklaim ada andil juga sih ke yayasan ini sih. Dari awal itu sama papa sih Bu Mimin ini. Itu pun ada di dalam materi pertengkaran itu. Pertengkaran mama sama papa itu seperti itu. Itu terus diulang-ulang, perkataan seperti itu terus diulang-ulang. Semenjak Amel sama mama ini aja di sekolah dan di yayasan itu mengelola seperti itu. Misalkan dananya itu di-cut sama mama seperti itu sih, diatur lah gitu. Keuangan papa itu diatur semuanya sama mama.
Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef yang kini berstatus tersangka, sempat masuk dalam kepengurusan yayasan. Mimin dipercaya menduduki posisi bendahara pada tahun 2009 sampai 2011. Setelah itu, posisi Mimin tergeser dengan masuknya Tuti dan Amel. Usai lengser, ia mengaku tak tahu menau lagi soal yayasan. Mendirikan sekolah kan tahun 2009. Nah, dari 2009 ibu jadi bendahara sampai 2011. Udah itu mah udah. Ibu sudah nggak terlibat lagi di yayasan? Nggak ada, nggak. Jadi nggak ada di yayasan ataupun sekolah, nggak. Ibu nggak ada keterkaitan sampai sekarang. Bahkan ke sekolah pun terakhir 2015-an lah waktu itu teh. Ya intinya ibu nggak memahami lah, nggak menguasai masalah administrasi gitu. Jadi takut salah atau gimana gitu kan. Cuman waktu itu mah cuman nyairin doang, kasih ke kepala sekolah, udah buat honor gitu, honor guru. Saya mengetahui bahwa uang itu sudah dicairkan, nominal ada yang 22, ada yang 70-an kalau nggak salah. Apapun yang dibuatkan cerita itu adalah cerita kebohongan. Meski ditutup rapat-rapat, kejahatan ini perlahan menunjukkan tabir yang sesungguhnya. Yosef diduga kuat menjadi otak dari peristiwa kelam itu terjadi. Jauh sebelum kasus ini kembali mencuat ke permukaan, tim liputan Amnesty TV pada bulan Mei 2022 lalu bahkan sempat mewawancarai Yosef. Kala itu, Yosef menyangkal tidak tahu menau apa yang sesungguhnya terjadi. Bapak itu jam 9 malam ketemu terakhir dengan anak dan istri, pergi langsung ke Cijengkol dan bermalam di sana. Sebetulnya dan sebenarnya Bapak itu tidak tahu perencanaan, tidak tahu kejadian. Cuma setelah akan bermain golf, Bapak pergi dari sana jam 7, datang ke sini sudah ada kejadian. Maka Bapak banyak yang menggoreng di dalam setelah datang di rumah itu. Setelah Bapak melapor ke polsek, sebetulnya sebelum ke polsek itu ke mamah angkatnya Danu dulu. Bahkan ada yang menyebutkan baju bapak ada darahnya, bercak darah segala macam. Sebenarnya emang ada darah itu? Gini, apapun yang dibuatkan cerita itu adalah cerita kebohongan. Sekali lagi, berita bohong dan dusta, sekali lagi itu ya. Bapak tegaskan. Karena Bapak yang pakai jaket itu tidak ada setitik pun darah. Karena Bapak memang pakai jaket merah. Dari rumah Ciseti jam 9 malam pakai jaket merah. Pulang dari sana pakai jaket merah lagi. Cuma setelah datang di sana Bapak disimpan di atas kursi, nggak dipakai lagi. Itu sampai sekarang itu begitu yang Bapak ini. Ya itu nggak berbohong dan nggak mau berdusta. Apa menceritakan, membuat opini-opini, enggak. Bapak yang sebenarnya, yang seutuhnya itu cerita. Pernyataan senada juga terucap dari Mimin Mintarsih. Kuncinya di Danu. Kenapa nyeret-nyeret ibu sama anak-anak di sini sama Pak Yosef? Sedangkan Abi di sini, Pak Yosef di sini, Arigi kerja. Ada saksinya. Ada 2 orang tuh sampai pagi. Bahkan itu saksinya ada yang sampai pagi nggak tidur. Itu di tempat kerja. Ada itu. Udah dites DNA tuh di Polres Subang itu. Gimana mau terlibat? Kenal sama Danu juga enggak. Apalagi anak-anak. Ibu tahu namanya Danu itu waktu ada ke-9 itu di TKP. Pas Danu digigit anjing, tahu itu namanya Danu. Ibu nggak kenal. Nggak tahu itu. Meski polisi belum menyebut pasti motif dari tewasnya Tuti dan Amel, tapi ada peristiwa janggal yang dibaca Yoris dari kelakuan ayahnya beberapa hari sejak ibu dan adiknya meninggal. Baru pasca beberapa hari itu, papa menyuruh nyairin uang
Dan itu menyuruh Danu jadi bendahara waktu itu pernah. Tapi sama Ayoris itu ditolak. Soalnya kata Ayoris udah nggak mau lagi di sekolah mungkin. Dan ini bukan saatnya untuk soal masalah uang kan gitu. Kita nggak lagi berduka seperti itu sih. Tapi setelah itu saya mengetahui bahwa uang itu sudah dicairkan oleh saudara W sama D lah waktu itu. Dicairkan atas dasar mungkin Pak Yosef juga sih waktu itu. Nominal ada yang 22, ada yang 70-an kalau nggak salah. Ketua yayasan itu harus mengetahui harusnya. Ayoris itu harus mengetahui. Ternyata pas dicek, ditanya gitu kan, ternyata Ayoris sudah dinonaktifkan. Setelah peristiwa itu, pengacara Yoris sempat menaruh curiga bahwa kliennya akan diseret dalam pusaran kasus oleh Yosef, ayahnya sendiri. Ketika setelah terjadi pembunuhan itu, Yoris ini disuruh membawa mobil Yaris. Sementara kan di dalam TKP itu Yaris salah satu termasuk barang bukti juga ya yang ada dalam TKP. Jadi itu disuruhnya kalau diperintahnya oleh saudara M, adiknya Pak Y, dan saudara A sebagai polisi di situ. Dan masih saudaranya juga ya dengan Yoris. Yoris ini diminta untuk ke TKP oleh tersangka Y dan saudara M sebagai adik tersangka Y. Nah di situ dipanggil untuk masuk mengambil pool golf. Dalam pengambilan pool golf itu saudara Y menurut pengakuan Yoris sendiri, dia mengambilnya melalui jaket gitu, mengambilnya. Nah, dikasihkan ke Yorisnya itu tapi dengan telanjang tangan Yoris. Yoris langsung pegang, langsung masukin ke tas. Dan Yoris langsung memberikan kepada kepolisian ya waktu itu. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa gitu harus melalui Yoris lagi? Kan tersangka ini adalah seorang kepala rumah tangga. Itu kan kejadian yang menimpa istri dan anaknya. Harusnya kan langsung saja dikasihkan kepada kepolisian. Terbongkarnya kasus ini memang tidak lepas dari ocehan Muhammad Ramdhanu kepada penyidik Polda Jawa Barat 16 Oktober lalu. Danu bercerita tentang apa yang dilakukannya selama ini, termasuk orang-orang yang terlibat bersamanya. Jauh sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Danu sempat bercerita kepada kami. Ya kalau menurut Danu sih, Danu mah simpel aja sih gitu kan ya. Biarkanlah apapun yang mereka katakan, yang asumsi mereka, biarkanlah gitu. Wong Danu juga sudah disampaikan dalam BAP kan gitu, seperti itu aja sih. Danu ada beberapa kali BAP, itu sebenarnya kenapa tuh Danu waktu itu? Ya kalau posisi dari BAP mah ya mungkin kecapean juga gitu kan, juga suka apa istilahnya, suka nggak teratur lah gitu, tidur gitu kan gitu. Sama juga ya kepikiran sama si Bibi juga seperti itu sih. Ya awalnya shock juga sih gitu, setelah kejadian itu juga shock gitu. Ya namanya juga nggak nyangka lah gitu supaya seperti ini gitu kan, bahwa ada penculikan sana gitu awalnya gitu aja sih. Lamanya pengungkapan kasus hingga 2 tahun menimbulkan tanda tanya besar di benak publik. Informasi terbaru, ternyata peristiwa ini diduga melibatkan seorang perwira polisi yang bertugas di Polres Subang dan seorang anggota Banpol yang juga diduga membuat kasus ini jadi menggantung. Kita harus mulai dari awal. Memang dulu di TKP sendiri kan mungkin sudah tidak utuh barangkali pada saat itu ya, seperti sidik jari sudah tidak ditemukan. Tapi kan di situ ada DNA korban, kemudian juga ada beberapa DNA lain yang sekarang masih kita lakukan pendalaman lagi. Nah rangkaian daripada bukti yang kita punya ini kan kemarin sempat apa istilahnya kurang rapi lah begitu. Baik itu dari dokter forensik yang melakukan otopsi, kemudian dari lapor sendiri yang melakukan swab uji DNA, kemudian dari Inavis terkait sidik jarinya, kemudian dari IDEN terkait situasi awal TKP ini kan kita perlu merangkai ulang lagi. Awal juga Danu dulu sempat melakukan pengakuan pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Subang ya. Namun kan dia mencabut kembali keterangannya. Kemudian ada bukti bahwa pada saat didatangkan anjing pelacak itu larinya kan ke Danu, sempat digigit tangannya itu kan. Nah itu Danu kita pelajari terus, kita pelajari kesehariannya. Nah beberapa kali kita interogasi, kemudian juga sempat dia memberikan keterangan. Namun keterangannya kan masih belum fokus pada saat itu. Dia mengakui bahwa dia melihat
4 tersangka lain ini melakukan pembunuhan terhadap para korban. Ini memang kita melihat ada satu perencanaan. Kalau tidak perencanaan, tidak mungkin tersangka utama ini mengajak yang lain. Polisi hingga kini telah menetapkan 5 tersangka. 2 diantara sudah ditahan, yaitu Yosef dan Danu, sementara ketiga tersangka lain, Mimin dan 2 anaknya Arigi serta Abi, masih diharuskan wajib lapor. Tak ada kejahatan yang sempurna. Kasus pembunuhan Subang perlahan menemui titik terang. Hal ini juga pastinya membuka luka lama, sekaligus menjadi angin segar bagi keluarga yang ditinggalkan. Tadinya mah antara kecewa dan gembira ya, soalnya kan kalau nggak ada Danu itu siapa yang akan membuka, mungkin biasa-biasa aja gitu. Tapi berkat Danu, alhamdulillah masalah ini udah kebongkar gitu pelakunya. Udah mulai ada titik terang gitu. Ya Danu itu ya dia minta maaf, kata dia mengakui, katanya kalau keluarga mau marah silahkan aja marah, dan memang Danu yang bersalah katanya ikut ini. Jadi dia nangis gitu. Ya semua keluarga pada nangis lah dia. Apalagi kalau dia udah mau siap untuk menyerahkan diri, udah menanggung segala perbuatan dia, itu dia nangis dia itu. Ya kalau curiga mah ke situ semuanya keluarga. Soalnya kan orang lain udah ke situ, apalagi keluarga deket kan udah tahu lah sifatnya kemana gitu. Jadi udah ke situ, jadi udah positif lah ke situ pelakunya itu suaminya gitu. Kesedihan memang sulit dibendung. Rasa rindu yang mendalam kini hanya bisa tercurah lewat doa yang dikirimkan untuk ketenangan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang pulang lebih dulu ke pangkuan ilahi. Tidak ada satupun pihak yang berhak mengambil nyawa orang. Sepandai-pandainya pelaku bersandiwara, Tuhan pasti membuka jalannya untuk mengungkap kasus seterang-terangnya. Oke, booster investigasi kami cukupkan sampai di sini. Saya Joy Astro. Thanks for watching. I'll see you around.